Ya, assalamualaikum eh, anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang ya, wajah-wajah ceria semua ini. Karena sudah sarapan ya, dari rumah sudah sarapan, sudah istirahat juga. Gimana nih kabarnya hari ini, anak-anak sekalian? Baik, Suasana hatinya Pak. seperti apa? Baik ya? Baik, Pak. Pak Baik, Tommy sehat, Pak. baik ya, rupanya tergambar dari wajahnya anak Tommy ini. Kalau Nak Solihin baik juga? Baik, Pak. Oh, baik Alhamdulillah. juga. Baik juga. Kira-kira mengapa kok suasana hatinya baik hari ini? Karena bertemu Pak Edi, pembelajarannya menyenangkan, Pak Edi. Oh ya? Wah, Iya, suka, terima Pak. kasih Natamu. Terima kasih banyak. Yang mewakili satu yang perempuan. Nah, siapa di sini? Nah, Intan, gimana nih suasana hatinya saat pelajaran ini gimana, Nak? Senang Pak, karena bertemu dengan Bapak yang ganteng gitu. Oke, terima kasih Nak Intan. Baik, anak-anak sekalian, ya agar menambah semangat kita pada hari ini, mari kita membuka kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Ya, saya minta kesediaan dari Nak Fami deh untuk pimpin kita dalam doa pembukaan bersama. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Ya, selamat pagi juga. Pagi, Bapak Guru. Ya, selamat pagi juga anak-anak. Ya, terima kasih Nafami. Ya, selayaknya memang kita harus selalu berdoa ya. Jadi ketika kita mau memulai apapun kegiatannya, kita harus berdoa ya. Kita memohon penyertaan Tuhan Allah SWT agar apa yang kita lakukan itu hal yang baik dan bisa memberikan manfaat. Maka demikian pun kita harus membuka kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, sekarang saya nanya nih, Nak Tri ya. Ketua kelasnya ini baru kelihatan ya, Nak Tri. Hari ini yang hadir, yang tidak hadir siapa, Nak? Masuk semua, Pak. Oh, masuk semua. Wah, luar biasa ya. Rajin-rajin ya. Itu karena kalian saling support ya satu dengan yang lain. Terima kasih ya. Karena pelajarannya PPKN menyenangkan juga belajar Pak Edi. Wow, luar biasa. Pak Edi jadi tambah semangat nih ya. Mudah-mudahan demikian adanya ya, Nak ya. Ya, berikutnya anak-anak biar kita tambah semangat lagi, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Jadi semua harus nyanyi loh ya. Jadi kalau menyanyi itu kan bisa mengeluarkan hormon endorfin gitu ya. Jadi kita tambah bahagia. Jadi agar kita tambah bahagia ya nanti kita harus menyanyi bareng-bareng ya. Ini Pak Edi coba carikan dulu. Sebentar ya. Ya. Ini lagunya, lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Kita harus nyanyi dengan suara lantang gitu ya. Bahwa kita itu adalah warga negara Indonesia yang Pancasilais gitu ya. Jadi suaranya harus powerful ya anak-anak. Maju, maju,
Ya, lagunya tadi sudah ayo maju-maju gitu ya. Maju kemana nih ya? Nak Mira, kita mau diajak maju kemana nih sama lagunya tadi? Maju ke arah lebih baik pastinya Pak. Indonesia maju, Indonesia bangkit. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi melalui lagu tadi kita diajak ya sebagai pemuda masa depan harapan bangsa gitu ya. Kita diajak untuk maju melakukan hal-hal baik kata Nak Mira. Ya, Nak mohon izin Pak Edi akan share screen lagi ya terkait materi kita hari ini. Nah, Pak Edi sudah share ya. Sebelumnya nih, Nak Tasam yang tadi senyum-senyum gitu ya, suasana hatinya lagi ceria gitu, kayaknya lagi jatuh cinta nih ya Nak Tasam. Nak Tasam, masih ingat nggak kira-kira bahan diskusi atau belajar kita minggu kemarin itu terkait tentang apa, Nak? Tentang Pak. Lupa saya, Pak. Semalam padahal masih ingat semalam saya, Pak. Pancasila kayaknya, Pak. Oh iya, tentang Pancasila. Pancasila, iya, Pak. Terima kasih, Nak Tasam. Begitu ya, Nak Widayanti? Benar kata Nak Tasam tentang Pancasila? Materi minggu lalu itu kalau tidak salah tentang apa itu Pak, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, Pak. Nah, terima kasih Nak Widayanti sudah membantu menjawab dengan benar. Ya Nak Taza, minggu kemarin itu kita membahas materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Iya, Nah, itu untuk Pak. hari Saya ingat Pancasilanya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nanti coba dibuka lagi catatan minggu lalu ya. Siap. Oke. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini materi kita ini ya bisa dibacakan dengan suara yang paling lantang oleh Nak siapa ini yang mau membaca? Nak Solihin deh ya. Terima kasih kesempatannya Pak Edi. Oke, materi yang akan dipelajari teman-teman hari ini adalah produk dan hierarki perundang-undangan. Wow, produk atau produk dan hierarki perundang-undangan. Dilanjutkan oleh Nak Tommy untuk membaca ini ya. Hierarki itu apa? Nah, sekalian pertanyaan ternyata. Bisa langsung dijawab. Menurut Nak Tommy, hierarki itu apa? Saya belum belajar, Pak, semalam. Kebanyakan main. Kebanyakan main, kurangi mainnya ya, Nak ya. Berarti nggak tahu sama sekali. Dicoba aja, barangkali bisa. Hierarki itu kalau nggak salah peraturan ya, Pak? Hierarki itu sama dengan peraturan. Oke. Yang tertulis, Pak, misalnya Undang-Undang Dasar. Peraturan yang tertulis. Iya, terima kasih Nak Tommy ya. Nanti bisa dibuka lagi buku catatannya kira-kira hierarki itu apa ya. Sayangnya jawabannya ini belum terlalu tepat. Ini kayaknya ya bisa disempurnakan oleh Nak Intan ini ya. Menjawab pertanyaan hierarki itu apa. Nak Intan apa, Nak? Hierarki itu kalau menurut saya urutan Bapak atau apa? Itu yang saya tahu kalau kata Jawabannya betul sekali loh, Nak. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, harus memastikan. Benar salah itu urusan belakangan, kamu harus punya keberanian dulu. Jadi jawabannya tepat, hierarki itu adalah urutan atau tata urutan. Nah, tata urutan apakah itu yang mau kita pelajari? Nah, tata urutan yang mau kita pelajari ya ini tadi produk atau
perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, anak-anak kan nanya nih ya, seberapa urgennya materi ini, Pak, ya? Atau mengapa kita harus perlu mempelajari materi ini, bisa dibacakan oleh Nak Neni, tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan poin 1 dan 2. Ya, terima kasih Pak Edi. Sama-sama, Nak. Silakan. Yang pertama, kita melalui video pembelajaran beserta PowerPoint serta diskusi kelompok, kita dapat menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan benar, teman-teman. Terus yang kedua, itu melalui video juga, PowerPoint serta diskusi kita bersama, kita dapat menganalisis muatan atau isi dari setiap peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak ya, suaranya sangat bersemangat. Terima kasih, Nak. Ya, betul sekali. Materi ini ya kita pelajari dengan tujuan ya, goals-nya ini. Ya, kita bisa menganalisis hierarki aturan perundang-undangan ya yang ada di Indonesia. Susunannya itu seperti apa sih? Yang kedua adalah kita dapat menganalisis muatan dari atau isi dari setiap peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu apa isinya, ya? Apa isinya? Itu yang mau kita pelajari. Terima kasih. Nah, sekarang, ini nih ada sebuah gambar, ya. Tulisannya ini cukup besar ya dan menarik. Ini bisa dibacakan oleh siapa ini ya? Ayo yang mau secara sukarela. Kelas ini kan kelas yang paling aktif. Saya Pak. Monggo Nak, silakan. Ini adalah pembatasan sosial berskala besar Pak, PSBB waktu sekitar 2 tahun yang lalu Pak, ini diberlakukannya di Indonesia ketika awal COVID ada Pak. Masih ingat ya? Betul. Pembatasan sosial berskala besar. Nak Fahmi dulu ketika hal ini diberlakukan, kira-kira apa yang dibatasi oleh hal ini, oleh PSBB ini? Ini Pak, kegiatan sosial bermasyarakat Pak, contohnya seperti sekolah pun saya diliburkan Pak, yang tadinya 2 minggu malah jadi 2 tahun Pak. Jadi tiba-tiba saya tiba-tiba lulus gitu Pak. Nggak belajar sama sekali, tahu-taunya lulus gitu. Berarti sekolah pun diliburkan selama 2 tahun ya, nggak ada aktivitas apa-apa. Betul Pak. Oke, terima kasih Nak Fahmi. Sekarang saya tanya kepada Nak Mira, selama hal ini dilakukan, PSBB ini, kata Nak Fahmi tadi 2 tahun terakhir ya, 2 tahun lalu diberlakukan. Kira-kira yang dibatasi dalam aktivitasnya Nak Mira kemarin itu apa saja? Mohon izin menjawab Pak. Jadi kemarin PSBB di lingkungan saya itu tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Kalaupun keluar rumah itu hanya berlaku di sekitaran rumah saja, enggak keluar kota misalkan Pak. Terus kalau lewat tol itu berlaku ganjil genap kayak gitu Pak. Terganggu yang nggak saya aktivitasnya? rasakan. Kalau terganggu mungkin kalau keluar kota baru terganggu Pak. Tapi untuk yang PSBB yang skala kecil itu memang cukup terganggu juga. Tapi kita berarti mau nggak mau ya, karena kan itu juga untuk kesehatan kita Pak. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Nak Mira. Ya, anak-anak yang terkasih ya. Jadi ya kita pasti sudah merasakan ya banyak hal-hal yang sudah dibatasi oleh aturan ini. Nah, mungkin pertanyaan kita ya gini ya, Nana ya. Mungkin Tommy tahu nih ya, PSBB ini kemarin itu siapa yang buat ya? Yang buat peraturan, yang buat hal ini siapa kira-kira? Nak Tommy. Oh ya Pak, maaf. Yang membuat ya DPR lah Pak. Oh, DPR ya? Iya Pak. DPR, kok mengapa mereka harus DPR yang membuat Pak?
Mengapa? Karena mereka biasanya emang membuat peraturan, Pak. Oh, emang tugasnya DPR itu adalah membuat peraturan. Iya, Iya, baik. Saya Pak, mau Iya, Pak silakan, Nak. pendapat. Silakan, Nak. Bukan Pak, menurut pendapat saya bukan DPR, tapi pemerintah daerah yang membuat peraturan tentang PSBB. Oke, menurut Nak Mira itu Pemda atau pemerintah daerah. Terus siapa Saya, lagi Pak. tadi? Saya, Iya, Pak. iya, Nak Neni silakan. Kalau menurut saya waktu itu Presiden, Pak, yang mencanangkan. Terus akhirnya yang memberlakukan itu di setiapnya daerah, Pak. Jadi kepala daerah itu memberikan arahan kepada daerah wilayah kabupaten atau kota untuk melakukan PSBB. Gitu, Pak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih, Nak. Ya. Jadi dari Nak Mira tadi Pemda, terus Nak Neni ada Presiden, terus dari Nak Fahmi tadi ada dari DPR ya, DPR RI atau DPR pusat. Nah, untuk menemukan jawabannya siapakah di balik aturan pembatasan sosial berskala besar ini, ya berikut Pak Edi menayangkan videonya untuk kita semua ya. Nah, di samping video ini sudah ada hal yang menjadi panduan kita nanti, ya misalnya siapakah yang membuat kebijakan PSBB? Yang kedua, buatlah analisis kedudukan peraturan atau PSBB dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Poin 3 nanti, buatlah analisis terhadap isi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk poin 3 nanti itu ada di LKPD ya, nanti Pak Edi bagikan. Yang nanti langsung bisa dijawab itu poin atau pertanyaan 1 dan 2. Ya, sehingga kita tidak ambigu ya. Apakah DPR yang buat, apakah pemerintah daerah kah atau presiden yang buat ya. Kita simak bersama-sama isi video berikut ini. Sebentar ya, Nak ya. Saya share sekali lagi. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Presiden Jokowi meminta kepala daerah mengikuti PSBB agar tidak membuat kebijakan yang berbeda. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Salah satu dasar hukum peraturan pemerintah pembatasan sosial berskala besar adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Agar peraturan pemerintah pembatasan sosial berskala besar berlangsung efektif, Presiden Joko Widodo meminta Polri mengambil langkah penegakan hukum. Presiden juga menerbitkan Kepres terkait pembatasan sosial agar pemberlakuan PSBB semakin jelas. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Presiden Joko Widodo juga meminta kepala daerah mengikuti PSBB agar tidak membuat kebijakan yang berbeda. Saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa kebijakan PSBB berbeda dengan lockdown. Jika lockdown, semua kegiatan masyarakat perkantoran dan transportasi terhenti. Sementara dalam pembatasan sosial berskala besar, aktivitas ekonomi masih berjalan. Meski demikian, masyarakat harus menjaga jarak melalui social distancing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, sudah kan? Ya. Sudah kita simak videonya. Sekarang kembali ya untuk menjawab ya
siapa kira-kira yang punya kewenangan membuat aturan ini atau aturan PSBB ini dibuat oleh siapa? Apakah saya tanya nih kepada Nak Fahmi lagi, Nak Fahmi. Nak Fahmi, ya. Tadi pendapat yang pertama, Nak Fahmi mengatakan yang membuat PSBB adalah DPR RI. Nah, setelah Nak Fahmi nonton ini, apakah Nak Fahmi sudah menemukan kira-kira yang membuat peraturan ini siapa, Nak? Ya, Pak. Kalau tadi Iya. mungkin di awal itu menyebutkan DPR ya. Saya tadi sempat diskusi juga dengan Tommy. Cuman setelah menonton video ini, jadi yang mempunyai instruksi awal dalam pembuatan peraturan itu jadi Presiden, Pak. Presiden mengeluarkan Kepres atau bisa disebut keputusan Presiden untuk menerapkan peraturan PSBB yang pada akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah, Pak. Ini untuk diterapkan di daerahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya tangkap, Pak, dari yang video tadi yang saya sudah tonton. Nah, itu dia ya. Nak Mira, Nak Neni, ya. Jadi kita akhirnya dan anak-anak semuanya kita menemukan jawaban bahwa ternyata ya yang membuat peraturan pemerintah itu yang membuat peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar ini adalah Presiden. Nah, ini untuk poin 3 ya, anak-anak. Saya sudah menyediakan atau menyiapkan LKPD yang nanti kalian bisa diskusikan terkait pertanyaan ini ya. Pertanyaan poin yang ketiga. Sorry ya, sekali lagi Pak Edi menjelaskan. Silakan anak-anak semua ya nanti bisa menganalisis dengan menjawab pertanyaan poin 2 dan 3 ya. Poin 2 dan 3. Buatlah analisis kedudukan peraturan PSBB dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan soal nomor 3, buatlah analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk poin 3 ini nanti tidak semua kita analisis. Setiap kelompok itu ada bagiannya masing-masing sesuai dengan LKPD yang dibuatkan oleh Pak Edi. Nah, sebelum ke sana, dari kelompok di awal tadi yang sudah dibagikan, ya bisa diperhatikan ini anak-anak ya. Ini anggota kelompok yang kita sudah bagi di awal tadi. Ya, kelompok 1 itu ya ketuanya Neni. Halo Neni. Neni ada? Halo Neni. Pak. Iya Pak, ya. ada Pak. Nah, Neni didaulat sebagai ketua kelompok ya. Anggotanya nanti Siren, Abigail, Matthew, dan Jordan. Kelompok 2, Nak Solihin. Halo Nak Solihin. Iya Pak. Iya, Nak Solihin nanti jadi ketua, anggotanya ada Widya, Widayanti, Maria, dan Jet. Berikutnya Nak Fahmi. Nak Fahmi? Ya, Nak Fahmi nanti anggotanya ini ada Nak Tri Rizky, Helen, Helga, dan Javier. Berikutnya kelompok 4, ini ketuanya Nak Intan. Halo Nak Intan. Iya Pak. Ya, nanti anggotanya ada Valerie, Silona, Siska, dan Carol. Kelompok 5 ada Nak Mira. Halo Nak Mira. Anggotanya nanti ada Nak Tajam, Nak Orlando, James, dan Richard. Ya, Ya Pak. Oke. Apa yang harus diselesaikan, Nak? Ya, ini untuk kelompok 1 tadi, ya mohon diperhatikan sekali lagi. Ketua kelompok 1 tadi adalah Nak Neni. Ini soal yang harus diselesaikan, serta soal nomor 2 tadi, PSBB itu masuk pada hierarki peraturan perundang-undangan itu bagian mananya,
Terus untuk bahan diskusi nomor 2-nya ini, peraturan perundang-undangan. Yang pertama UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, isi atau muatan yang diatur. Nanti anak-anak bisa melihat, ya, mencari tahu jawabannya melalui internet bisa, atau melalui modul yang sudah di-share oleh Pak Edi di grup kelas ya. Di situ sudah ada kalau kalian mau membaca. Ini ya, Nak Neni. Yang kedua, ya kelompok 2 tadi, soal ketetapan MPR. Ini muatannya yang harus ada di dalamnya. Apa saja di dalam ketetapan MPR. Ya, bisa nanti Nak Solihin ya sebagai anggota ketua kelompok. Ya, bisa. Pak. Berikutnya yang kelompok 3 ini ya. Silakan nanti anggota kelompok 3 bisa mencari jawaban atas pertanyaan nomor 2 tadi dan ini. Berikutnya nomor kelompok 4 ini peraturan pemerintah ya. Ya, hanya 4 kelompok ya. Silakan Pak Edi kasih waktu 20 menit untuk kalian bisa menyelesaikan tugasnya ini. Setelahnya nanti bisa langsung presentasi tiap kelompok. Pak, mohon maaf untuk pertanyaan nomor 2 tadi apa ya, Pak? Oke, Nak. Nomor 2, ini pertanyaannya, Nak. Isi dari peraturan perundang-undangan berupa ketetapan MPR. Isinya itu apa di dalamnya? Mengatur soal apa? Bisa Nak Neni dan teman-teman kelompoknya melihat di modul yang sudah di-share ya oleh Pak Edi beberapa hari lalu. Ya, waktu tersisa 2 menit lagi ya anak-anak. Ya, waktu habis ya, semua harus meletakkan peralatan tulisnya. Silakan kelompok nanti bisa membacakan hasil diskusinya masing-masing. Bisa diwakili oleh ketua kelompoknya, gitu ya. Mulai dari kelompok 1. Saya, Pak, silakan. Kelompok 1. Iya, Nak, silakan. Anggotanya siapa saja tadi disampaikan juga ya, Nak ya. Iya, anggotanya tadi ada Jet, ada Excel, ada Valerie, dan juga ada saya sendiri, Pak. Ya. Oke, Nak, silakan. Ya. Dibacakan hasilnya. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, isi atau muatan yang diatur yaitu meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan juga yang lainnya yang semuanya diatur di dalam undang-undang, nanti dijabarkan melalui pasal-pasalnya dan ada beberapa babnya. Itu Pak, menurut kelompok kami Pak. Wow, jawabannya luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk teman-teman dari kelompok yang pertama. Ya, anak-anak, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya nih ya. Tadi sudah disampaikan ya, yang diatur itu ada hak asasi manusia, prinsip-prinsip umum dan dasar serta tujuan negara yang nanti akan dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal. Ada yang mau bertanya enggak sama kelompok 1? Silakan, Nak. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau begitu kita berlanjut ke kelompok 2. Ini kelompok 2, pertanyaannya silakan siapapun yang mewakili untuk presentasi, silakan Nak.
Saya, Pak. Iya, silakan, Nak Ida. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPR. Jadi, TAP MPR ini ditetapkan oleh MPR. Terus kemudian muatan yang diatur itu adalah jadi TAP MPR ini adalah ketetapan MPR yang sementara dan ketetapan MPR yang masih yang ditetapkan oleh MPR. Nah, di sini berisi tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR dari tahun-tahun sebelumnya. Itu Pak, mungkin kelompok yang lain menambahkan. Oke, ada yang mau menambahkan kelompok lain? Terima kasih ya kelompok 2, luar biasa jawabannya. Kelompok yang lain mungkin mau menambahkan atau mungkin mau bertanya. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa membacakan hasilnya. Ya Pak, kelompok 3 saya dengan Tri Pak. Untuk kelompok 3 ini membahas tentang undang-undang Pak, yang dimana yang berwenang untuk menetapkan atau pengesahan ini adalah DPR dan Presiden, yang dimana di sini Presiden menyampaikan kepada DPR menyampaikan kepada Presiden tentang undang-undang yang akan diatur dan diberi waktu selama 7 hari sebelum disahkan, Pak. Lalu untuk materi muatan yang diaturnya di sini lebih ke peraturan pengganti undang-undang, Pak, dan juga untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Tri, Pak. Ada tambahan anak-anak yang lain atau anggota kelompok yang lain atau mungkin pertanyaan? Silakan. Oke, nggak ada pertanyaan, nggak ada tambahan juga. Terima kasih sekali lagi untuk anggota kelompok 3 yang diwakili Nak Fahmi. Luar biasa jawabannya. Yang keempat, nah yang keempat atau kelompok 4 silakan. Yang mau, iya monggo Nak, silakan. Ya, untuk kelompok 4 peraturan pemerintah isi atau muatan yang diaturnya di sini saya telah berdiskusi dengan kelompok bahwa dan telah mencari referensi dari sumber internet ya Kak. Ini bahwa muatan atau materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah itu berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam artian di sini bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Begitu Pak. Jadi peraturan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan atau undang-undang yang berada di atasnya. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Nak jawaban dari kelompoknya. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan anggota kelompok yang lain. Nah, kalau nggak ada pertanyaan nih, kebetulan kelompok 4 nih yang kebagian peraturan pemerintah. Pak Edi yang nanya sekarang. Menurut kelompok 4, PSBB tadi ya itu termasuk dalam apa Nak? Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, apakah dia masuk dalam UUD kah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau termasuk ke dalam TAP MPR atau undang-undang atau peraturan apa tadi Nak? Teman-teman kelompok dulu yang menjawab ini. Silakan Nak. Nak Wida. Atau yang lain daerah itu, Pak. Termasuk ke dalam peraturan daerah. Oke. Ya. Terima kasih Nak Peraturan Yazam. Presiden mungkin Pak.
peraturan presiden. Oke. Terima kasih. Ada lagi, Nak? Atau mungkin Perpres, Pak. Perpres, ada yang PP, Perpres. salah. PP, peraturan pemerintah. Yes. Ya, anak-anak, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata PSBB tadi masuk dalam peraturan pemerintah atau PP. Ya, peraturan pemerintah. Katanya di sini kan tadi, ya, peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, ini pertanyaan baru lagi, Nak. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk menjalankan undang-undang. Nah, PSBB ini tadi peraturan yang dibuat menjalankan undang-undang apa, Nak? Yang sebelumnya sudah ada? Kira-kira? Nak Solihin, PSBB ini adalah peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang apa, Nak? Kira-kira menurut Nak Solihin? Tadi di video sudah bahas. Menurut saya, Pak, peraturan yang dimaksud itu adalah peraturan untuk menjalankan undang-undang dalam pencegahan pandemi COVID-19, Pak. Oke, Nak Solihin, ya, sayang suaranya terputus-putus. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih jawabannya. Ada yang mau melengkapi nggak, Nak? Ayo, silakan. PSBB ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan aturan atau undang-undang apa tadi di video? Ya, nggak ada yang jawab ya. Oke, Pak Edi kasih tahu ya. Peraturan pemerintah soal PSBB tadi dikeluarkan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, gitu ya, Nak ya. Ya, baiklah, anak-anak yang terkasih, ya. Dengan demikian, setelah kalian sudah selesai melakukan presentasi, dengan demikian materi kita hari ini sudah selesai. Ada yang mau memberikan kesimpulan atas materi kita hari ini? Silakan, anak-anak. Sebelum nanti Pak Edi menambahkan, gitu ya. Ada yang mau memberi kesimpulan? Mungkin saya, Pak. Iya, monggo, Nak, silakan. Oh, itu Bu Intan aja, Pak. Tadi kayaknya dia iya, mau Bu Intan. ngasih kesimpulan, Pak. Silakan, Bu Intan. Ya, baik Pak. Kesimpulannya dalam pembelajaran ini mungkin tadi sudah mempelajari tentang hierarki perundang-undangan. Jadi pada sejatinya atau pada kenyataannya bahwa peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang di atasnya atau dengan Undang-Undang Dasar atau dengan Pancasila-nya gitu Pak. Jadi ada urutannya gitu, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya juga itu ada urutannya. Begitu Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, jawaban yang luar biasa sekali dari Nak Intan. Terima kasih, Nak, sudah dijabarkan dengan sangat jelas bahwa semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah tersusun secara hierarkis berurutan dan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, apalagi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi atau berada di atasnya. Ya, anak-anak, sebagai bentuk penguatan, ya, berikut ini ada kesimpulan materi kita hari ini. Silakan bisa kalian baca. Ini tata aturan peraturan perundang-undangan kita. Ya, perkembangannya juga dari tahun ke tahun, ya. Dan yang kita pakai sekarang itu pada kolom yang terakhir ini. Ya. Dan yang kedua, muatan setiap peraturan perundang-undangan itu ya seperti yang sebagian besar sudah disampaikan oleh
anggota kelompok dalam presentasi. Ini muatan-muatan yang diatur dalam setiap undang-undang kita. Ya. Ini bisa kalian baca. Ya. Nah, dengan demikian, anak-anakku sekalian, untuk bahasan materi kita hari ini sudah selesai. Tapi ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri, Pak Edi minta kalian mengerjakan terlebih dahulu tes yang sudah disediakan. Ya, ini ada di Moodle. Nanti anak-anak semua bisa mengerjakannya. Pak Edi menunjukkannya terlebih dahulu. Ini di Moodle ya, di kurs kelas kalian 10.1 ya, anak-anak. Ya. Ini kalian nanti bisa lihat pada bagian kurs tugas di sini ya. Ini ada tes sumatif materi tentang produk dan hierarki aturan perundang-undangan. Ini bisa kalian kerjakan sekarang dengan waktu 15 menit. Ya, petunjuknya di sana sudah jelas. Mohon bisa dibaca, ya anak-anak. Nah, terima kasih semuanya sudah selesai, sudah mengumpulkan semua tugas-tugasnya. Ya, sebelum doa penutup, Pak Edi share lagi sebentar ya, nak ya. Ini ada sebuah quotes menarik buat kita sebagai pegangan kita. Ya, hari ini ada quotes yang mengatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Jadi hendaknya kita berlaku jujur dimanapun, kapanpun, ya, dalam kehidupan kita. Ya baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana prosedur pembuatan atau perumusan dari setiap peraturan perundang-undangan yang sudah kita bahas hari ini ya. PSBB itu dulu perumusannya seperti apa ya? Ya, prosesnya sampai akhirnya diberlakukan gitu ya. Itu yang akan menjadi pembahasan kita pada materi minggu depan. Ya, sebelum kita akhiri, kita telah membuka kegiatan hari ini dengan doa. Berikutnya kita tutup juga dengan doa. Minta tolong Nak Widya untuk menutup dalam doa. Terima kasih. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Nawida, anak-anak semuanya. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Ya, demikian Bu Maya dan Bu Binti serta teman-teman. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya saya kembalikan. Ya, dari Bu Binti masih di mute kayaknya ini. Iya. Kayaknya Pak, sudah komentar Pak, Bu Binti. Observer dulu biasanya dari Monggo tadi. teman-teman yang Oh iya. Siapa observernya Pak? Sekarang Pak. Saya Pak. Pak Solihin. Iya. Silakan Pak. Sebenarnya bukan masukan Pak, lebih banyak ke menanggapi. Nah, yang disampaikan Pak Edi sudah luar biasa, persiapannya luar biasa, sudah benar-benar matang sepertinya untuk materi yang disampaikan dan LKPD-nya. Juga jadi perhatian saya pertama itu karena tujuan pembelajaran itu tidak harus guru yang menyampaikan, tapi minta anak-anak yang membacakan. Ini sudah lama tidak terpikirkan hal yang semacam itu dan sudah lama tidak saya lakukan. Ternyata ini luar biasa, lebih luar biasa. Antusiasnya kalau diterapkan di kelas.
Kemudian untuk tampilan membuka dan juga tentang pendalaman materi dari satu persoalan dan mengaitkan dengan materi yang utama itu luar biasa. Jadi dari PSBB dan mengaitkan dari bentuk penerapan undang-undang berapa dan siapa yang melakukan, ini luar biasa yang dilakukan oleh Pak Edi. Hanya mungkin catatan sedikit tentang waktunya, Pak. Ini kalau dari aturan kan minimal mungkin 35 menit ya. Ini sudah lebih sampai lebih 10 menit, ini 45 menit. Itu saja Pak Edi dari saya. Untuk penampilannya ini sudah luar biasa. Jadi juga sebuah inspirasi untuk saya kembangkan di kelas nanti. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Pak Solihin. Berikutnya Ibu. Siapa tadi saksinya ya? Saya Pak ya, observer ya. Oh ya, Bu Widayanti. Dari hasil yang Pak Edi tampilkan tadi sangat luar biasa, bagus. Keterampilan dalam membuka pelajaran juga bagus. Dan juga Pak Edi itu menurut saya ini dapat menyampaikan suatu permasalahan ke anak-anak itu dengan sangat lugas dan jelas gitu. Nah, tapi tadi ada Iya, Bu. Gimana, Bu? Apakah suara saya terdengar? Lanjut, Bu. Enggak, dilanjut, Bu. Mas sangat jelas, Bu. Ya, jadi terus kemudian juga tentang mengkaitkan materi satu dengan materi yang lainnya. Jadi mengkaitkan antara masalah dengan materi inti yang akan disampaikan itu juga bagus. Nah, tapi tadi ada satu yang terlewat yaitu refleksi, ya Pak Edi ya. Jadi dua Bu sama pembagian kelompok. Oh ya, itu jadi mungkin kalau dalam Kumer ini kan biasanya ada refleksi di akhir pembelajaran, itu tadi yang mungkin Pak Edi lupa sampaikan. Tetapi secara keseluruhan itu tadi sudah bagus, juga dalam penyampaiannya juga runtut. Itu saja, tapi hanya saja mungkin lupa refleksi. Biasanya kan yang ciri khas Kumer ini kan di refleksi ini. Nah, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Siap, terima kasih banyak Bu Widayanti untuk masukannya. Terima kasih. Ya, berikutnya mungkin teman-teman yang lain silakan. Mungkin tadi ada yang terlewatkan oleh para observer. Oh ya, Binti. Monggo Bu Binti. Bu Binti mohon izin masih di mute. Oh ya, mohon maaf. Silakan duduk. Sinyalnya terbang. Terima kasih waktunya. Yang jelas semua komponen itu sudah dilakukan Pak Edi. Segi positifnya Bapak medianya bagus. Cuma yang jadi kendala Bapak itu waktu ya Bapak ya. Waktu. Jadi kita ini untuk pendidik teori kita maunya pembelajaran yang bagus ya Pak ya. Tetapi tadi dalam penyampaian materi itu terlalu panjang Bapak. Jadi memancing anak diskusi terlalu panjang, pembukaannya terlalu panjang, seolah-olah kita di kelas. Tapi karena kita pendidiknya dikurangi aja nggak apa-apa, satu anak aja nggak apa-apa Pak ya. Terus kemudian setelah ditunjukkan hasil rangkuman dari perundang-undangan itu kan Bapak menyampaikan, nggak usah disampaikan nggak apa-apa Pak, ini kan teaching, nggak apa-apa Pak, nggak usah disampaikan yang tadi loh,
urutannya setelah kan Bapak menyampaikan ya Undang-Undang Dasar sampai peraturan perundang-undangan sampai yang terbaru Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan. Setelah itu kan Bapak teorinya Bapak sampaikan banyak, itu nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Ini peticing aja kok ya. Jadi bagaimana Bapak pembukaannya gimana, intinya bagaimana, penutupnya bagaimana, tidak usah terlalu idealis. Bapak tadi kan ngangkat satu. Ya, medianya bagus semua. Cuma Bapak tadi penjelasan satu-satu seolah-olah di kelas. Itu aja, Bu, Pak. Yang lain bagus. terima kasih. Yang lain Terima bagus, kasih Pak. banyak, Bu Ya. Inti. Dari saya cukup, Ibu Maya, Inge. Saya kembalikan ke Ibu Maya, Ibu. Baik. Bu, suara saya terdengar baik kah? Putus, Masih Ibu. Putus, Bu. Halo? Kok nggak free saya ya? Masih, ya. Ada suaranya, Bu, tapi putus. Halo, Bapak Ibu? Udah mulai bagus, Ibu. Ya. Hampir sama dengan saya, tadi sinyalnya nggak karuan. Bu Maya terpental sepertinya karena menggunakan HP tidak stabil. Iya, betul Pak. Kita nunggu atau mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Iya, saya tadi juga terpental. Gimana ini? Kita tunggu Bu Maya aja, dilanjutkan yang kelima atau bagaimana? Mestinya hari ini tuh berapa? 6, besok 5 begitu ya? Sekarang 5, besok 6, Bu. Oh begitu ya. Oke. Bapak Ibu, saya izin off cam ya. Sepertinya jaringan saya kurang sip ini. Tadi Pak Edi, saya rasa dari awal sampai akhir tadi sudah cukup bagus ya. Pak Edi juga menggambarkan ya apa ya kematangan menurut saya ya dalam mengajar tadi, dalam menghadapi peserta didiknya sejak awal tadi. Nah, hanya kalau saya bersarankan Pak Edi untuk kerja kelompok itu Bapak langsung join aja setelah tadi mengelaborasi pemahaman mereka tentang peraturan PSBB itu ada di mana saja tadi ya. Kemudian langsung dibentuk saja kelompok gitu ya. Baru setelah kelompok itu terbentuk Bapak menayangkan video. Kalau menurut saya itu. Karena dengan begitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tadi, peserta didik itu bisa melakukan kerjasama. Jadi ada proses diskusi ya untuk menemukan jawaban. Jadi situ nanti sudah muncul cooperative learning-nya. Nah, baru nanti setelah selesai dengan video itu, Bapak mengulas kembali, kemudian melakukan penilaian proses pada masing-masing individu peserta didik. Tadi nanti ada konfirmasi lagi, apakah mereka memahami secara individual apa tidak. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan masukan. Untuk yang lain, saya rasa tadi sudah disampaikan teman-teman, dan saya rasa pembelajarannya sudah sebenarnya di dalam konsep sudah berpusat pada peserta didik ya, tapi karena panjang di depan tuh terkesan kemudian jadi lebih dominan guru. Padahal sebenarnya enggak ya. Tadi ketika Pak Tommy diminta membaca apa itu hierarki, itu sebenarnya sudah getting in yang bagus menurut saya. Ya. Nah, hanya kemudian perlu dielaborasi langsung dalam bentuk cooperative learning dulu. Jadi biar peserta didik menyelesaikan masalahnya dulu, baru kemudian dielaborasi oleh guru. Saya rasa itu Pak Edi, terima kasih banyak sudah menampilkan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Semangat, banyak. Pak Edi. Amin. Terima kasih banyak Bu Maya untuk masukan dan sarannya. Terima kasih. Baik,